Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat zona cuan yang berbahagia dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu. Malam ini hujan teman-teman semuanya. Ya mendekati akhir tahun ya. Nggak kerasa ya 1 tahun melewati berbagai macam permasalahan ya. Mungkin ada banyak kebahagiaan walaupun itu tertutupi dengan satu kesusahan. Itu manusiawi teman-teman semuanya. Kita diberikan banyak kebahagiaan selama 1 tahun ini, tapi yang kita ingat-ingat tentu saja yang susahnya. Ya manusiawi sih, nggak ada yang bisa disalahkan juga. Dan kali ini kita mau membahas apa ya, membahas bahwa realita aja bahwa hutang itu tidak bisa dibayar dengan doa. Wah, ini agak-agak sensitif ya. Agak-agak sensitif juga kalau bicara-bicara masalah seperti ini, tapi realitanya seperti itu teman-teman semuanya. Hutang tidak bisa dibayar dengan doa. Seberapapun banyaknya kalian berdoa, hutang kalian tetap saja tidak bisa lunas kecuali kalian usaha dulu. Jangan terlalu sensitif dulu ya untuk masalah-masalah seperti ini. Dan, apa yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita punya banyak hutang, nomor satu yang kita dahulukan adalah apa sih upaya kita? Apa yang, kiat kita untuk membayar hutang itu teman-teman semuanya? Ini adalah sebuah tindakan real ya, tindakan nyata yang harus kita lakukan itu. Sebuah kesungguhan, sebuah niat dan sebuah, motivasi diperlukan untuk membayar hutang. Dan motivasi aja tidak cukup, kecuali kita juga harus melakukan tindakan yang betul-betul ekstra untuk membayar tagihan-tagihan kita. Lalu apa salahnya dengan banyak-banyak berdoa? Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya, itu bagus. Karena apa? Karena itu merupakan sebuah bentuk kepasrahan kita kepada Yang Maha Kuasa untuk membantu kita keluar dari permasalahan. Tapi, ada tapinya nih. Tapi tanpa sebuah usaha real, percuma. Ya percuma kalian berdoa sepanjang siang, sepanjang malam biar hutang-hutang lunas. Ya tetap aja ditagih teman-teman semuanya. Doa tidak bisa untuk menangguhkan tagihan ketika temponya udah, jatuh tempo. Ya tetap aja kita harus usaha. Poinnya adalah ketika kita terlilit hutang, tentu saja pemikiran itu serba ruwet ya. Ada yang pengen, mengambil jalan pintas, ada yang banyak juga kasus-kasus yang bisa bikin depresi lalu bunuh diri, itu banyak. Dan setiap kita yang punya hutang dan pikiran sedang kalut karena sebuah ketakutan-ketakutan itu, akhirnya mengambil sebuah jalan pintas. Apakah itu, eee positif maupun negatif. Kayaknya kalau jalan pintas nggak ada yang positif ya teman-teman semua. Semuanya adalah negatif. Ada yang berpikiran, tidak realistis, misalnya cari pesugihan gitu. Atau ada yang, memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya, bunuh diri dan lain sebagainya, biar problematika otak ini, hilang. Ya nggak bisa gitu. Kita terjerat hutang bukan kesalahan siapa-siapa, kita terjerat hutang karena tingkah kita sendiri, perilaku kita sendiri. Apakah kita boros dalam, biaya konsumtif, gaya hidup, karena ini penyakit-penyakit yang membuat kita terlilit hutang itu adalah konsumtif dan gaya hidup. Ini yang dominan paling dominan kawan-kawan semuanya. Harus kita akui bahwa hutang ini merupakan sebuah dampak dari gaya hidup kita atau, lifestyle lah, lifestyle. Mungkin kalian, suka barang-barang branded walaupun
tidak apa ya, tidak sesuai dengan budget kita loh. Memaksakan diri hanya demi sebuah gengsi. Lalu salahnya di mana dengan hutang? Nggak ada salahnya, kembali lagi nggak ada salahnya ketika pos keuangan itu digunakan pada tempatnya. Lalu ketika kita terjerat hutang karena usaha kita bangkrut karena kemarin pandemi dan lain sebagainya, itu sebuah resiko seorang pengusaha. Ketika kalian jaya, ketika kalian naik, usaha kalian naik, kalian juga yang merasakannya kan. Lalu kenapa ketika kita mendapatkan masalah dengan terlilit hutang, kita mengandalkan doa. Doa itu kita gunakan untuk berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, teman-teman semua. Meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, meminta petunjuk, meminta dimudahkan jalannya oleh Yang Maha Kuasa, bukan untuk membayar hutang. Tuhan memberikan jalan, kalau kita nggak dijalankan, kalau kita nggak menjalankan, iya nggak sampai-sampai. Tuhan bukan pelayan kita. Jadi permasalahannya ketika kita terlilit hutang, usaha, apapun itu, dan rata-rata kita, setiap diri kita itu pengennya cepet. Punya permasalahan hutang, pengennya cepet kelar. Pengen punya permasalahan apapun, pengennya cepet kelar. Akhirnya kembali lagi ke jalan pintas. Jalan pintas dianggap pantas lah gitu. Dan itu saja teman-teman semuanya. Ingat ya, sekedar mengingatkan bahwa hutang tidak bisa dibayar dengan doa. Usaha kita yang menentukan apakah Tuhan itu memberikan kemudahan kepada kita atau tidak. Dan itu diri kita sendiri teman-teman semuanya. Untuk keluar dari permasalahan hutang, usaha, lalu berdoa sebagai bentuk berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Meminta pertolongan, meminta kemudahan dan lain sebagainya. Bentuknya nanti macam-macam ketika kita dikabulkanlah doa kita. Tergantung kita menyadari apa tidak bahwa Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Itu aja teman-teman semuanya. Jadi intinya adalah ketika kita terlilit hutang, tetap optimis, tetap berusaha sekuat mungkin agar permasalahan kita yaitu masalah hutang ini segera terselesaikan. Memang harus tetap berdoa untuk menjaga ketenangan batin kita biar tetap ada sandaran bahwa kita tidak sendirian. Masih ada Yang Maha Kuasa yang memberikan kita segala macam kemudahan. Oke, itu saja teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Kita berbagi pengalaman karena saya pun pernah terlilit hutang. Bahkan sampai saat ini pun masih ada sebagian kecil dari hutang-hutang yang saya harus tanggung dari kesalahan di masa lalu. Kita jujur-jujur aja ya. Kita jujur-jujur aja. Jadi saya menyampaikan ini bukan karena saya itu adalah sarjana manajemen finansial dan lain sebagainya. Karena saya belajar dari pengalaman. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Semoga kita bisa diberikan jalan dan kemudahan agar terlepas dari hutang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.